Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang menyesuaikan kebutuhan mesin terhadap bentuk pemasaran yang akan teman-teman lakukan nantinya. Intinya video ini saya bikin supaya teman-teman tidak salah dalam memilih mesin sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan tersebut. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Oke teman-teman semua, nah jadi menyesuaikan kebutuhan mesin terhadap bentuk pemasaran yang akan kita buka nantinya, hal ini perlu kita perhatikan teman-teman sebenarnya. Saya akan ambil satu contoh yang lebih dominan, yang banyak pasaran untuk shop es krim itu polanya ada beberapa. Nah, saya sebutkan aja teman-teman. Nah, untuk pola yang pertama yaitu biasanya untuk mesin shop es krim itu banyak digunakan untuk pemasaran seperti kelilingan, itu yang pertama. Terus untuk pola pemasaran yang kedua itu biasanya berbentuk store. Nah, jadi untuk berbentuk store cafe ataupun store es krim ini, nah kebanyakan itu berada di area daerah wisata ataupun di daerah keramaian seperti di food court ataupun di cafe ya teman-teman, sebagai pendamping untuk minuman ataupun makanan di situ. Terus pola penjualan juga ada berada di pusat perbelanjaan seperti di mall seperti itu. Oke, jadi kita akan membahas tentang beberapa hal tentang pola pemasaran ini seperti itu teman-teman. Nah, kenapa spesifikasi mesin ini kita perhatikan? Intinya gini, intinya mesin mempunyai keterbatasan yang namanya kapasitas dalam produksi seperti itu. Kita coba membahas untuk kelilingan teman-teman. Nah, biasanya untuk kelilingan untuk yang namanya satu animo keramaian yang mempunyai satu volume pembelian yang tinggi itu tidak berlangsung secara kontinu ya biasanya. Jadi ada hari-hari keramaian yang rame, ada hari-hari yang penjualan yang biasanya flat atau biasa saja seperti itu. Nah, untuk spesifikasi mesin yang biasanya digunakan di dalam kelilingan tersebut, sebenarnya kita ngambil spek yang mesin yang memang bawah sampai pun yang atas. Nah, itu sah-sah saja sebenarnya. Nah, jadi teman-teman kalaupun memakai untuk mesin-mesin yang mempunyai satu kemampuan yang cukup tidak terlalu tinggi, yang memang dengan kapasitas kompresornya yang tidak tinggi ya teman-teman, boleh dibilang untuk spesifikasi mesin ini berada di kisaran harga belasan juta dengan brand-brand yang banyak keluar seperti itu. Untuk kelilingan sebenarnya masih dalam kondisi cocok seperti itu. Karena apa? Ya karena untuk kebutuhan dalam frekuensi menghasilkan yang namanya es krim di pasar itu tidak tolak ukurnya tidak terlalu tinggi. Nah, jadi biasanya itu akan terjadi pada momen-momen tertentu saja seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman mempunyai budget yang cukup tinggi, ya teman-teman bisa menggunakan spesifikasi mesin yang mempunyai spek yang tinggi seperti itu ya teman-teman.
Terus untuk pembahasan yang kedua yaitu di sentral daerah pariwisata. Biasanya untuk sentral daerah pariwisata ini kebanyakan ya. Jadi ini saya ngomong kebanyakan itu memang mempunyai satu frekuensi dalam hal pemasaran itu cukup tinggi seperti itu. Nah, jadi di sini saya sarankan sebenarnya teman-teman harus memperhatikan untuk segi mesinnya yang dipakai itu adalah mesin yang mempunyai kapasitas produksi yang besar seperti itu. Karena banyak sekali pengalaman karena memang memperhatikan satu harga mesin yang murah, terus karena pola pemasarannya memang yang digunakan untuk mesin ini adalah di sentral-sentral pariwisata yang cukup mempunyai keramaian yang cukup tinggi, pembeli yang cukup tinggi ya teman-teman, yang rame. Nah, sehingga kemampuan mesin ini tidak memberikan satu kepuasan ataupun tidak bisa menyeimbangkan kebutuhan untuk kapasitas pembeli terhadap kemampuan dari mesin yang ada. Banyak sekali satu kejadian sehingga mesin butuh upgrade ke mesin yang mempunyai kapasitas yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman mempunyai satu yang namanya pemasaran yang cukup rame, mempunyai lokasi yang memang strategis untuk penjualan, terutama di daerah-daerah pariwisata seperti itu, ya teman-teman harus benar-benar memperhatikan spesifikasi mesin yang teman-teman beli. Seperti itu teman-teman. Terus kita akan coba mengulas tentang untuk store es krim yang memang menjadi pendamping ya, pendamping makanan untuk di kafe, ataupun memang intinya bukan menjadi satu store es krim yang khusus. Nah, jadi sebagai pendamping saja. Untuk mesin yang digunakan itu spesifikasi yang seperti apapun sah-sah saja sebenarnya, karena memang mesin ini kemungkinan tidak akan dijadikan suatu utama ya untuk memberikan kapasitas yang besar dalam hal penjualan, karena memang hanya sebagai pendamping dari beberapa makanan yang ada di sana teman-teman. Biasanya untuk di kafe ataupun tempat es krim yang memang tidak khusus ini lebih banyak dipakai untuk float, untuk minuman ataupun topping sebagai makanan. Seperti itu teman-teman. Untuk spek yang ketiga yang kita ngomong adalah untuk penjualan yang berada di mall ataupun pusat perbelanjaan. Nah, di sini kita harus memahami dulu pola dari pembeli yang ada di sana. Nah, jadi biasanya dan kebanyakan untuk yang berada di sentral tersebut banyak melihat satu kompetitor yang cukup tinggi, seperti ya kita tahu kayak McD ataupun store-store es krim yang cukup punya nama ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman ingin membuka satu store es krim yang ada di pusat perbelanjaan tersebut, spesifikasi mesin yang teman-teman gunakan juga harus bagus menurut saya, karena yang utama yang kita perlukan adalah kualitas dari shop es krim yang akan kita jual, karena memang kita harus berhadapan dengan beberapa kompetitor yang sudah ternama seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman harus memperhatikan kualitas mesin yang teman-teman gunakan seperti itu. Nah, jadi untuk penjualan yang di mall ataupun di perbelanjaan ini ya memang mesin yang berkualitas dalam artian
kita bisa melihat dari kemampuan produksi ataupun dari hasil dari es krimnya tersebut, itu adalah hal yang menjadi tiang utama teman-teman kalau membuka yang namanya gerai es krim yang ada di pusat perbelanjaan atau mall tersebut. Dan untuk pola pemasaran selanjutnya, biasanya untuk mesin-mesin shop es krim ini digunakan hanya untuk event-event tertentu saja. Nah, biasanya kayak event yang dilakukan oleh pemerintah ataupun mengikuti basar-basar seperti itu, ataupun kayak pasar malam. Nah, jadi untuk mesin yang digunakan juga teman-teman harus perhatikan ya. Nah, dikarenakan biasanya untuk event-event tersebut untuk animo pasarnya juga sangat tinggi. Nah, sehingga untuk spesifikasi mesin yang teman-teman gunakan sebaiknya spesifikasi mesin yang bagus teman-teman, karena hal ini untuk mengimbangi untuk lonjakan pasar yang tinggi. Nah, sehingga untuk kapasitas produksi esnya itu bisa dilakukan secara kontinu seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman semua, nah jadi dalam memilih yang namanya mesin shop es krim, yang intinya teman-teman harus memperhatikan dulu jenis pemasaran yang teman-teman akan lakukan. Nah, jadi kita bisa saja membeli mesin-mesin yang murah ataupun yang harga belasan juta, tapi sesuaikan penjualan kita itu berada pada zona yang mana. Apakah di situ dituntut untuk kemampuan dalam kapasitas dari mesin yang akan kita gunakan itu seperti apa? Itu yang pertama teman-teman semua. Dan kemampuan mesin-mesin yang mempunyai spesifikasi tinggi dari hasil produksi, dalam artian untuk kualitas dari shop es krimnya yang terbaik ataupun dari kapasitas dari kemampuan produksinya, juga teman-teman harus benar-benar perhatikan kalau teman-teman menjual satu area pemasaran yang ada di, terutama di mall-mall ataupun di tempat pusat perbelanjaan ya teman-teman. Teman-teman semua, hal ini untuk menghindari supaya kita tidak salah dalam membeli mesin, karena yang perlu diperhatikan adalah pelajari dulu pola pasar yang akan kita buka nantinya untuk usaha ini, dan baru kita menentukan spesifikasi mesin yang akan kita gunakan. Memang kalau memang budget yang cukup tinggi, dalam pola pemasaran apapun kita bisa gunakan mesin yang terbaik sesuai dengan budget kita. Nah, tapi kalau kita memang punya budget terbatas ataupun memang budget untuk membeli mesin ini memang benar-benar perlu perhitungan, ya teman-teman harus mengcompare dulu dan mempelajari pola pasar yang teman-teman akan lakukan nantinya. Oke teman-teman, nah seperti itu saja ya dari pembahasan saya di video ini. Sekiranya kalau ada pertanyaan teman-teman boleh WA saya langsung, saya taruh nomornya di pojok kiri ataupun komen di bawah video ini. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang. Kita ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.